Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran nggak? Karena saya buka headset saja. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu ini ya, pertemuan kali ini kita ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan aturan bagaimana kalian mengerjakan soal-soal ujian tengah semester secara online ya. Jadi saya ini nanti ketika kalian masuk ke V-Class e-learning itu di pertemuan ke-8 ya. Seharusnya minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin itu kita libur ya, maka jadinya ujian tengah semester itu di minggu ini ya. Jadi ujian tengah semester di sini dilakukan secara online. Nah, di sini disebutkan ya. Di sini tercatat waktu pengerjaannya ini 4 November tahun 2020 mulai 7 PM. 7 PM itu berarti jam 7 malam sampai dengan sampai dengan tanggal 5 November 2020 jam 8 pagi. Jadi dari jam 7 malam sampai jam 8 pagi kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di laman V-Class atau e-learning ini ya. Nah, jadi lewat dari jam 8 pagi besok, otomatis kalian tidak bisa membuka ujian tengah semester lagi. Jadi kalian tidak bisa menginput jawaban untuk ujian tengah semester atau UTS. Nah, di sini disebutkan silakan selesaikan soal-soal yang telah ditentukan. Jadi nanti ada 5 soal ya. 5 soal itu dikerjakan. Nah, jawaban yang dituliskan pada lembar atau halaman jawaban, halaman jawaban itu yang di V-Class ini, yang online ini. Jadi kalian tidak harus mengupload lembar jawabannya. Jadi yang kalian tuliskan di lembar jawaban di sini di halaman jawaban itu hanya hasil akhir perhitungan saja ya. Jadi bukan proses pakai rumus apa, terus ini gambarnya bagaimana, tidak. Tapi yang kalian masukkan dalam lembar jawaban ini adalah hasil akhir perhitungan saja. Nah, kemudian proses perhitungannya saudara lakukan secara offline di luar e-learning. Jadi penghitungannya di luar jadi dihitung secara manual di kertas atau di mana lah itu kan. Setelah dapat hasil akhirnya baru diinput di sini. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Kalau dari halaman kalian mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kan yang diminta yang pertama itu ini ada jika diketahui GS 2,74 berat isi basa 20,6 kN per meter kubik, kadar air 16,8%. Hitung A berat isi kering, B angka pori, C porositas, D derajat kejenuhan. Jadi ketika dijawab di lembar jawabannya ini kan ada yang kosong nih. Halaman kosong ini atau kotak yang kosong ini kalian hanya menuliskan jawaban A berapa, misalnya
15 gitu kan, B 100 misalnya, C 80 misalnya. Jadi hanya menuliskan itu saja. Tapi hasil yang kalian tuliskan itu merupakan hasil perhitungan yang sudah kalian hitung ya secara manual sebelumnya gitu kan. Makanya di sini saya memberikan waktu kalian itu untuk mengerjakannya itu sampai jam 8 pagi besok. Nah, di sini sebenarnya Ibu juga menyiapkan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengupload lembar jawabannya bisa saja dalam bentuk PDF, tapi per soal, gitu kan. Jadi misal nih sudah selesai satu soal, kalian foto atau scan PDF gitu kan, kemudian kasih nama jawaban soal 1 gitu. Terus kalian upload di sini gitu kan. Nah, itu cuma boleh satu file ya. Nah, nanti kalau sudah selesai menjawab itu disimpan dulu ya. Jadi ketika kalau sudah disimpan baru dia terinput. Kalau tidak disimpan ini nanti halaman kalian kosong sehingga nilai kalian 0. Nah, next page berarti soal yang kedua. Ini sama ini. Ini ada analisa saringan, ada tabel analisa saringan. Ini diminta tuliskan persentase butiran lolosan. Butiran lolos. Jadi tinggal jawaban A. Tinggal ini 100% berapa gram. Terus misalnya 80% berapa gram dan seterusnya itu. Ya, ditulis dalam koma-koma saja. Kemudian B, D10 sama dengan berapa? D30 sama dengan, D60 sama dengan, kemudian C, CU sama dengan, CC sama dengan. Jadi hanya ini hasil hitungan akhirnya saja. Kemudian kalau setelah kalian input jangan lupa disimpan, karena kalau tidak kalian simpan nanti dia tidak terinput. Jadi sama kayak tadi. Tapi kalau misalnya ini jadi kalian harus sudah ketika kalian menyimpannya itu kalian sudah pasti bahwa tidak akan merubah nilai hasilnya tadi ya. Karena kalau sudah kalian simpan kalian tidak bisa membukanya lagi. Nah, ini yang soal ketiga. Soal ketiga ini diminta debit rembesan Q kecil kan. Nah, di sini diketahui koefisien permeabilitas K-nya 4,8 kali 10 pangkat minus 3 cm per detik. Kemudian ada H-nya, ini H, berarti tebal lapisan yang itu 4,5. Kemudian alfa itu ini sudut alfa ini ya. Ini bisa nggak saya? Oh, nggak bisa. Jadi alfanya yang alfa ini 10 derajat ini sudut alfa ini. Ya kan? Nah, ini jadi sama, sehingga yang kalian tuliskan itu hanya Q sama dengan, ya kan? Jadi hitungan manualnya dari mana dapat Q itu sudah kalian hitung terlebih dahulu di kertas manualnya. Ya kan? Terus sama ke ini soal keempat. Nah, soal keempat ini hitung gaya angkat ke atas, ya kan? Hitung gaya angkat ke atas. Ini kemarin yang jaringan alir, ya kan? Jaringan alir. Nah, tahu kan, tahu uplift. Nah, di sini kalian diminta berapa gaya angkatnya. Jadi di sini tidak, yang kalian tulis itu hanya tahu U-nya saja, gaya angkatnya saja berapa, gaya angkatnya sama dengan berapa. Jadi bukan di sini kalian harus menggambar atau tidak, tapi hasil perhitungan kalian misalnya kalian menggambarkan jaringan alirnya, garis eksponensialnya gitu kan. Garis ekipotensial. Garis ekipotensialnya itu kalian gambar tersendiri gitu kan. Nah, tapi yang di sini kalian jawab itu langsung di sini. Gaya angkat sama dengan berapa
ton per meter misal itu kan. Jadi tinggal hasil akhirnya saja. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau memperjelas itu, jadi hasil perhitungan kalian itu, jadi gini, kalau di sini ada pilihan untuk mengupload, berarti kalian boleh mengupload, boleh tidak. Kalau mengupload itu dapat bonus gitu kan, bonus nilai. Kalau tidak mengupload ya tidak apa-apa gitu kan. Bonus itu ya kalau misalnya hitungannya benar gitu. Kalau hitungannya tidak benar ya tidak berlaku bonusnya. Nah, itu. Kemudian ini yang keempat kan, kemudian ada next page ini berarti next question ini. Nah, ini yang kelima ini kan diminta tegangan norma total tau, kemudian tegangan efektif tau aksen, kemudian tekanan air pori U di titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, ini diminta berapa ini tiga yang, jadi nanti titik A itu kan, titik B, titik C, titik D, jadi tinggal ditulis itu jadi kalian tidak perlu menuliskan di sini. Ini kan seperti ini lapisan pertama ini yang diketahui adalah GS sama angka pori saja, padahal yang harus digunakan itu adalah gamma. Berarti kalian harus mencari gammanya dulu berapa gitu kan. Nah, tapi di sini di lembar ini ya, lembar jawaban yang kosong di bawah ini tidak perlu kalian menulis gammanya berapa, dapatnya dari mana. Nah, itu sudah kalian kerjakan di luar, di offline ya, tidak online. Jadi kalian kerjakan sendiri gitu kan. Nah, di sini di lembar jawaban ini kalian hanya menuliskan hasil akhirnya saja. Hasil akhirnya kalau di sini kan tidak bisa tidak bisa simbol. Jadi titik A, tegangan normal total sama dengan, kemudian tegangan efektif sama dengan, tekanan air pori sama dengan, kemudian titik B gitu kan, dan seterusnya itu kan. Jadi ya ini cara pengerjaannya. Nah, kemudian di sini kalau mau dapat bonus gitu kan, ya ini kalau di upload lembar pengerjaannya kalian foto, kemudian bukan foto ya, scan foto, simpan dalam PDF, kemudian diupload. Nah, satu lagi, lembar jawaban itu ya, yang kalian scan foto itu, yang untuk diupload itu harus ditulis dengan rapi. Digambar dengan rapi, digambar dengan benar, gitu kan, dihitung dengan benar. Gitu. Nah, kalau misalnya setelah selesai, jadi setiap soal itu kalau sudah selesai kalian simpan dulu, baru next, gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ya finish. Jangan tidak diklik finishnya gitu. Nah, finish, ya udah nanti kalian ininya akan ada nilainya berapa nanti. Jadi nilai itu berdasarkan hasil akhir kalian gitu. Nah, makanya pengerjaannya itu dilakukan dari jam 7 malam ini, jam 7 malam sampai jam 8 pagi. Jadi cukup waktu, yang harusnya itu jam 7 sampai jam 9 malam, ini malah diperpanjang sampai jam 8 pagi. Harusnya selesai dan benar semua harusnya. Kan sudah dikasih contoh soal, kemudian latihan. Nah, itu harusnya bisa mengerjakan ya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai aturan dalam pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah mekanika tanah ya. Nah, jadi semoga ini membantu. Silakan selamat mengerjakan. Semoga semoga sukses mengerjakannya, berhasil dan benar.
dan menghasilkan nilai yang bagus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.